Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Mas Guru, atau sobat juga bisa jumpa video ini di channel Guru Jalanan Bebas, dimana aja sama. Karena saya mengupload untuk kedua akun tersebut, itu tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan, jadi seperti itu. Oke, pada kesempatan ini beberapa video ke depan ya, itu saya akan membuatkan pengenalan tentang mobil. Kemudian kita akan belajar untuk menyetir di jalanan. Jadi kita akan membuat runtut ya, mulai dari pengenalan indikator-indikator, tuas-tuas, fungsi tombol-tombol yang ada di mobil. Terutama kali ini kita akan menggunakan mobil Avanza, yang mana Avanza itu adalah mobil yang paling banyak dimiliki oleh warga Indonesia, dan mobil yang lumayan mudah ya, sangat mudah untuk dipakai untuk belajar. Jadi kalau belajar itu jangan pakai mobil-mobil yang besar dulu. Saya sarankan memakai mobil-mobil yang lumayan standar ya, seperti Avanza, Mobilio, kemudian yang kecil-kecil Brio seperti itu, Agya, dan beberapa mobil lainnya yang sejenis, karena itu akan lumayan mudah ya, jadi seperti itu. Oke, untuk kali ini kita akan mengenal tuas-tuas ya yang ada di mobil Avanza, kemudian tombol-tombol, kemudian yang ada di Speedo itu artinya apa aja. Karena apa? Karena kita sebagai pemilik kendaraan, terutama ya, kalau nanti sudah bisa nyetir atau punya sendiri, itu wajib tahu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sobat nanti kalau di jalan atau sedang apa gitu ya, itu bisa tahu apa sih artinya yang ada di indikator mobil, terus bagaimana sih cara mengoperasikan dengan baik. Oke, langsung saja kita mulai dengan pengenalan dulu, kemudian nanti kita akan belajar untuk mengendarai selanjutnya. Dan ini perlu diketahui, karena apa? Karena sebelum kita berlatih di jalanan, kita harus tahu dulu dasar-dasarnya, supaya nanti saat kita belajar itu kita lebih mudah ya, jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai untuk pengenalan tuas-tuas indikator yang ada di mobil. Nanti untuk mobil lain itu mirip-mirip aja ya. Kalau untuk di Speedo itu kalau mirip-mirip aja, karena indikator itu biasanya sama, bentuknya sama, dan artinya pun sama, jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai untuk pengenalannya. Oke sobat semuanya, kita lanjut ke pengenalan indikator-indikator, tombol-tombol, tuas-tuas yang ada di mobil Avanza ini, kemudian beserta fungsinya kita jelaskan dan artinya apa, jadi seperti itu. Oke, kita nyalakan dulu. Saat kita nyalakan, ada indikator yang nyala terus, ada yang setelah beberapa saat mati. Jadi itu ada artinya semuanya. Nanti kita bahas semua. Kita bahas dulu untuk yang di layar ini, karena inilah yang sentral ya, seperti itu. Semua informasi yang ada di mobil itu terangkum semua di dalam sini. Permasalahan-permasalahan yang ada di mobil kita itu bisa kita lihat dari sini semua. Kita mungkin dari sebelah kiri dulu ke kanan, yang agak ribet di sebelah kanan karena seperti itu. Sebelah kiri ini adalah putaran mesin RPM ya, bukan kecepatan ya, ini adalah raungan mesin tingkat RPM kita. Kemudian yang di tengah ini adalah speedometer, mengukur kecepatan kita. Jadi berapa kita berkendara kecepatannya, di situ akan bisa kita lihat. Kemudian di sebelah kanan sendiri, di sini ada beberapa item ya, bisa kita lihat dengan jelas. Di sini ada yang paling kiri adalah indikator BBM kita, kemudian jam, kemudian ada jarak tempuh, sesimpel itu. Dan di sini semakin kita mengisi penuh, semakin balok ini akan naik ke atas. Kemudian di sini masih di BBM, ada seperti pompa pengisian BBM ya di sini. Kemudian di sini ada segitiganya. Artinya apa? Artinya segitiga di sebelah kanan itu adalah berarti untuk pengisian tangki kita itu di sebelah kanan mobil. Kalau di sebelah kiri berarti segitiganya sebelah kiri sini. Nah, itu artinya itu ya untuk indikator itu. Kemudian yang di atas ini adalah jam. Cara mengaturnya itu yang sebelah kiri. Ini adalah ada jam, di sini ada odo atau trip. Jam itu mengaturnya dari sebelah sini. Ya. Kita tahan seperti ini. Kemudian dengan berkedip, kemudian kita pencet lagi. Yang kita ubah dulu adalah menitnya. Kalau kita mau ubah ya kita tinggal pencet-pencet seperti ini. Nah, beberapa saat nanti akan berubah ke jamnya ya sobat ya. Kita atur dulu jamnya wes. Seperti ini. Nah, kemudian kita biarkan. Nanti beberapa saat akan permanen. Jadi seperti itu. Nah, kalau seperti ini sudah permanen ya sobat. Kita tinggal tahan seperti ini. Kalau sudah berkedip, kita pencet sekali lagi. Maka yang kita atur duluan adalah menitnya. Seperti ini. Kalau sudah sesuai, kita biarkan dulu beberapa saat. Kemudian sebelah kiri akan berkedip. Kemudian kita pencet-pencet seperti tadi ya, kita sesuaikan. Kalau sudah sesuai kita biarkan, dan dia akan permanen untuk tersimpan, jadi seperti itu.
Nah, sudah jelas ya sobat untuk mengatur jamnya. Kemudian di sini ada odometer. Di sini odo ini artinya adalah jarak tempuh yang ditempuh mobil dari awal beli sampai sekarang tidak bisa dinolkan. Kemudian kita pencet ada trip A, kemudian ada trip B. Trip A dan trip B ini bisa dinolkan ya. Ini kebetulan sudah saya nolkan tadi. Cara mengenolkannya itu simple. Di sini kan biasanya ada angkanya, tinggal kita pencet tahan, nanti akan berubah 0. Trip B pun juga kita pencet tahan akan berubah menjadi 0. Jadi ini kita bisa mengukur jarak dari suatu titik ke titik lain. Kalau kita mau tahu, kalau kita mau mengukur konsumsi BBM juga bisa ya. Full to full bisa pakai ini. Oke, kalau odo tidak bisa dinolkan, mau kita tahan tetap segitu ya odonya. Di sini trip A, ini angka N ini artinya trip A, B ini artinya trip B. Seperti itu sobat. Odo tidak akan bisa diubah. Oke, mungkin sudah cukup untuk keterangannya. Sekarang kita lanjut ke indikator yang menyala-nyala. Nah, menyala-nyala yang luar biasa ini ya sobat ya. Nah, kita dari sebelah kiri dulu, kita matikan dulu coba. Kita nyalakan. Nah, ini sini ada yang nyala terus, ada yang nyala kemudian akan mati kembali. Jadi seperti itu. Oke, kita dari yang sebelah kiri dulu, yang sebelah kiri atas ini. Ini seperti sebuah apa ya? Dudukan kemudian ada tetesan. Ini artinya adalah tekanan oli sobat. Jadi kalau mesin belum menyala, semuanya ini kalau mesin belum menyala, kotak kita on kan, wajar kalau masih menyala seperti ini. Jadi tapi kalau kita sudah menyalakan mesin dan masih ada yang menyala, berarti di titik itulah ada permasalahan. Nah, tinggal kita mengerti permasalahan di bagian apa. Kita pahami dulu satu-satu. Ini tekanan oli. Kalau seperti ini wajar. Kalau saat kita nyalakan dia masih nyala, berarti oli kita tekanannya sudah tidak sewajarnya, bisa lemah, bisa oli tidak naik dan sebagainya. Dan itu berbahaya untuk mesin. Segera bawa ke bengkel, jangan dipakai untuk perjalanan yang jauh-jauh. Kalau bisa ya di towing, kalau terpaksa ya, tapi resiko ya, kalau oli tidak naik, resikonya ngejim. Nah, itu bahaya sekali kalau ini nyala saat mesin sudah nyala. Kemudian yang kedua di bawahnya ini engine check. Nah, di situ mengenai semua hal-hal yang berkaitan dengan mobil kita. Kalau itu nyala berarti ya wajib kita segera perbaiki, karena itu memuat semua kelistrikan, ECU dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan yang ada di mobil itu akan nyala kalau ada ya, seperti itu. Kalau nyala ya langsung bawa ke bengkel. Kemudian di sini ada tanda kotak seperti aki ya. Kemudian ada plus minusnya, itu memang aki artinya. Tapi ini artinya adalah kalau nyala seperti ini saat kondisi mesin mati itu tidak masalah. Tapi ketika mesin mobil kita nyala dan dia nyala, artinya aki kita sudah mulai minta ganti atau swak, atau pengisian kita tidak normal. Pengisian aki maksudnya sobat ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita beralih ke sini sebelum nanti kita bahas yang nyala dan mati kembali ya. Kita bahas yang nyala-nyala dulu. Di sini ada seperti manusia ya, sedang duduk, kemudian ada garis di depannya melintang. Itu artinya adalah sabuk pengaman. Nah, ini sabuk pengaman sopir ya. Kalau sabuk pengaman kita pasang, otomatis dia akan mati. Coba ya kita pasang seperti ini. Nah, kita pasang dan dia mati. Nah, sekarang coba kita lepas kembali seperti ini dan dia akan nyala kembali seperti ini sobat. Nah, kemudian yang di sampingnya ini adalah handrem. Kalau handrem kita lepas dia akan mati. Nah, kita lepas handrem mati, kita tarik nyala kembali ya, seperti itu. Ini handrem kita lepas dan mati. Nah, selain indikator handrem, kalau handrem sudah kita lepas tapi dia tetap nyala, itu kemungkinan ada dua. Yang pertama adalah soket yang ada di depan sana, kan ada soketnya tuh, itu longgar ya, minta dikencengin atau ada kerusakan soket. Yang kedua adalah kemungkinannya minyak rem kita terlalu sedikit. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kalau nyala jangan dibiarkan, dicek ya. Karena saya sudah pernah ngalami saat beli mobil baru dan nyala terus. Ternyata setelah saya lihat minyak remnya itu sedikit dan saya tambahin dan dia normal kembali. Oke, kemudian kita lanjut yang sebelah kanannya. Di sini ada setir, kemudian ada tanda seru. Ini adalah artinya itu power steering. Jadi sistem power steering kita ini ya, kan ini berat ya kalau tidak ada power steering. Kalau ada power steering itu ringan. Nah, kalau dia nyala, saat mesin nyala, berarti power steering kita ada permasalahan. Nah, jadi itu segera ke bengkel karena lumayan bahaya juga ya kalau power steering rusak, itu nanti berat. Jadi itu untuk yang menyala-nyala. Sekarang kita lanjut ke yang tidak nyala, kita matikan dulu, kita nyalakan kembali. Di sini ada tanda seperti termometer ini ya. Ini adalah suhu mesin ya. Jadi kalau kita saat berkendara dan dia nyala, itu artinya berarti
suhu mesin kita terlalu panas, overheat, kita wajib berhenti. Kalau tidak nanti mesin bisa ngejam, macet. Jadi kita wajib berhenti. Kemudian di atasnya ya, ada lagi yang nyala terus mati. Ini ada balon, ada manusia mangku balon. Ini artinya adalah airbag. Ini akan muncul di Avanza yang ada airbagnya seperti ini. Ini airbag ya sobat. Kalau dia nyala terus berarti sistem airbag kita ada permasalahan, perlu di servis. Tapi kalau tidak nyala ya itu berarti normal, jadi seperti itu. Oke, selain beberapa indikator-indikator yang nyala dan tidak nyala tadi yang seperti ini, ada indikator-indikator yang di mobil-mobil lain yang lebih yang lebih tinggi kelasnya itu ada. Nah ini kalau kita lihat, nah di sini ada tulisan ABS ya sobat ya, di sini kita lihat sama-sama. Nah di situ ABS ini anti lock brake system. Kalau dia nyala saat mesin mobilnya nyala, itu berarti ABS-nya bermasalah, bawa ke bengkel. Kemudian sebelah kirinya di sini ada mobil ya. Ini kalau kita lihat mobil terbuka pintunya. Kalau itu nyala berarti pintu kita ada yang belum rapat tertutupnya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu untuk indikator-indikator yang ada. Kemudian apalagi? Sudah cukup ya untuk indikator-indikator dan artinya dan permasalahan-permasalahan yang timbul. Oke. Jadi setelah itu kita lanjutkan untuk tuas-tuas yang ada di mobil. Kita dari sebelah kanan dulu ya sobat. Dari sebelah kanan. Nah di sini ada tuas. Nah sebelah kanan ini. Ini adalah fungsinya untuk membuka tangki BBM kita. Kalau kita tarik seperti ini, nah maka bisa dilihat BBM-nya bisa terbuka di situ, tangki BBM kita tutupnya. Nah jadi seperti itu di sini. Kemudian kita geser ke sebelahnya, geser sedikit saja. Nah di sini untuk pengaturan kursi penumpang, sopir ya. Itu cuma mundur, caranya kita tarik seperti ini, kita bisa sliding mundur dan bisa sliding maju, terserah bebas. Jadi ini ya pengaturannya, kita tarik ke atas, maju mundur, maju. Kemudian untuk pengaturan rebahnya bisa diatur, di sini kita tarik, kemudian kita atur tingkat kerebahannya seperti ini. Kalau sudah ya kita lepas. Jadi seperti itu untuk kursi sopir. Kemudian kita ke spion ya sobat. Nah spion ini ada pengaturannya di sini. Ini L itu kiri ya, R itu kanan. Jadi kalau kita mau ngatur yang kiri berarti kita pilih ke L dulu, kalau mau ngatur yang kanan kita ke R. Setelah kita ke R, di sini ada mirror, ini kita bisa atur kanan kirinya. Kanan, kalau mau agak ke kiri kita pencet kiri, kalau kurang ke bawah, kalau kurang ke atas. Kalau yang kiri kita pilih ke L. Nah, kemudian kita tinggal atur, kalau kurang ke kiri ya ke kiri, kurang ke kanan ya ke kanan, ke atas atau ke bawah. Bebas disesuaikan dengan penglihatan sobat masing-masing. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke tuas yang sebelah sini. Ini ada satu buah tuas. Artinya apa? Nah, yang sebelah kanan itu artinya ini lampu-lampu pengontrol yang utama ya. Ini off ya. Kalau kita pencet ke sini, ini berarti lampu kota kita nyala. Lampu kota itu lampu kecil, nanti saya tunjukkan kita ke depan. Ini lampu kota nyala. Nah, untuk yang sebelah kiri ini ada seperti ini. Ini adalah fungsinya untuk menyalakan lampu fog lamp ya, lampu kabut atau fog lamp. Jadi, tapi kalau kita ini nyala nih lampu kabutnya. Tapi kalau seperti ini dia tidak nyala. Dia nyala kalau lampu kota nyala atau lampu utamanya nyala. Jadi dia tidak bisa dinyalakan sendiri ya. Sendiri seperti ini nggak bisa. Jadi wajib minimal lampu kota atau lampu utama. Oke. Kemudian ini lampu utama, ini lampu kota. Kalau mau ngedim permanen itu bisa dilihat di sini. Ini kita dorong ke depan, nah sampai tertahan. Tapi ini harus nyala ya. Oke, kita nyalakan dulu lampu utamanya. Nah kalau mau ngedim permanen, kita dorong ke bawah. Nah dia akan berubah menjadi biru sobat. Nah itu berarti lampu dimnya nyala. Nah kalau mau ngedim saat, ini tinggal kita tarik ke atas seperti ini. Nah biru nyala kan. Ini kalau mau ngedim saat seperti itu. Kalau mau permanen seperti ini. Nah kalau mau rating ke kiri, ini kita dorong ke atas. Kalau mau rating ke kanan, kita tarik ke bawah. Nah seperti ini. Oke, simple ya. Sudah selesai untuk tuas sebelah kanan. Kita pindah ke tuas sebelah kiri. Tuas sebelah kiri itu isinya cuma wiper-wiperan ya, wiper depan dan wiper belakang. Seperti kita ketahui untuk Avanza jenis yang sekarang kan wipernya udah depan belakang. Nah ini off. Cara penggunaannya kita wet saja. Oke. Seperti ini ya sobat. Nah kalau kita mau menyalakan yang belakang, ini kita putar. Ini rear ini. Kalau ini kita putar on, berarti yang belakang nyala. Coba ya. Kita putar on, terus kita lihat di belakang. Kita lihat dulu. Masih mati ya sobat. Kemudian kita putar ke on, putar dulu. Kita putar ke on. Kemudian kita lihat
Nah, nyala seperti itu. Kita off kan. Nah, kalau kita on, nyala. Kalau kita off, mati. Nah, itu ya. Oke, untuk wiper belakang cuma itu pengaturannya, tidak ada kecerutannya. Untuk wiper depan ada kecerutannya. Cara mengaktifkan kecerutan, kita tarik tuas ini ke arah kita seperti ini. Kita lihat. Nah, kecerutannya nyala seperti itu. Diikuti dengan gerakan wiper. Seperti ini ya. Kita perhatikan. Kita tarik. Nah, diikuti gerakan wiper. Kita tahan juga bisa ya. Bebas. Mau sekali tik atau mau ditahan boleh, bisa. Kemudian untuk menyalakan wiper itu bisa ada intervalnya ya di sini. Nah, di sini ada keterangannya off, ini mati. Nah, ada miss. Miss itu berarti kita gerakkan sekali ya. Sekali aja dia gerakannya. Kita miss ya. Kita ke miss itu sekali, gerak sekali aja. Kalau kita sesekali misal ada percikan air dari gerimis, kita mau menghilangkan ya kita dorong ke depan miss. Off itu mati. Interval itu kita tarik ke bawah cara penggunaannya ya. Kita tarik ke bawah. Di sini ada interval itu paling lambat, low itu rendah, high itu paling tinggi. Nah, kita perhatikan, kita ke interval dulu. Nah, ini pelan sekali. Kalau kita ke low, pelan tapi lebih cepat ya. Nah, kalau kita ke high, ini sangat cepat. Ini saat hujan deras kita pakai. Oke, kita off kan kembali. Jadi seperti itu untuk tuas-tuas yang ada di Avanza. Kemudian kita ke yang terakhir, pengaturan terakhir, yaitu pengaturan untuk setirnya. Setir ini bisa ke atas ke bawah. Caranya adalah di sini ada tuas. Ini tuas. Tuas ini kita tarik seperti ini, sobat. Nah, kita tarik, kita lepas seperti ini ke bawah. Kemudian dia akan bisa naik turun. Bisa kita perhatikan. Nah, bisa naik turun. Batasnya adalah itu ya. Bisa naik, bisa turun. Nah, setelah misal pas ya segini, baru ini kita tik seperti ini. Nah, dan dia akan permanen. Nah, seperti itu ya. Kalau mau direndahkan ya dilepas dulu, kemudian kita rendahkan, kemudian kita kunci, jangan lupa ya dikunci kembali. Nah, kemudian kalau tombol AC ya, AC tidak ada tombolnya, cuma putaran-putaran nih, kecepatannya 1, 2 dan seterusnya. Ini tingkat kedinginannya, semakin ke kanan semakin dingin. Kemudian ini tombol hazard, kalau kita lagi ada apa gitu ya, bahaya atau apa, kita pencet ini hazard. Oke, mungkin cuma seperti itu ya pengenalan tombol-tombol yang ada di Avanza dan indikator-indikator, tuas-tuas, simpel sekali. Semoga bisa membantu sobat yang mau belajar mobil dan mohon dimengerti dulu fungsi-fungsinya. Oke, jadi seperti itu. Kita bertemu lagi di video selanjutnya untuk membahas cara berkendara yang baik ya. Kita nanti mulai berkendara yang pertama, belajar yang pertama, kita urut dari awal sampai lengkap ya, bertahap, supaya sobat tidak keteteran dalam belajar. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Kemudian di subscribe. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sobat semuanya.